Kesejahteraan pegawai diatur dalam landasan hukum kebijakan pemberian kesejahteraan pegawai, yaitu sebagai berikut. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1963 tentang Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang pemberian gaji, pensiun, dan tunjangan ke-13 kepada PNS, prajurit TNI, Akpol RI, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan. Yang kedua yaitu Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada bab 9 bagian ketiga kesejahteraan terdiri atas beberapa pasal. Pengertian kesejahteraan pegawai. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kesejahteraan pegawai adalah semua pemenuhan kebutuhan dan keperluan yang bersifat jasmani maupun rohani, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempertinggi tingkat produktivitas kerja di dalam lingkungan kerja yang tentunya sehat. Sedangkan menurut Supardi dan kawan-kawannya, kesejahteraan pegawai adalah pemenuhan kebutuhan pegawai oleh perusahaan yang dilakukan dengan bertujuan untuk memelihara pegawai baik dari segi rohani maupun jasmaninya guna mempertahankan kinerja dan sikap kerja pegawai yang baik di dalam dunia kerja. Dapat diambil kesimpulan dari dua pemaparan yang telah dijabarkan bahwasanya kesejahteraan pegawai adalah usaha yang diberikan oleh perusahaan atau instansi untuk memicu peningkatan kinerja dengan cara memenuhi hal-hal yang dibutuhkan oleh pegawai agar pegawainya selalu termotivasi dan ingin lebih dalam bersaing dalam dunia kerja. Nah, selanjutnya ada tujuan peningkatan kesejahteraan pegawai bagi perusahaan. Yang pertama adalah mengurangi perpindahan dan kemangkiran. Dan yang kedua adalah meningkatkan semangat kerja pegawai. Yang ketiga, menambah kesetiaan pegawai terhadap organisasinya. Dan yang keempat, menambah peran serta pegawai dalam masalah-masalah organisasi. Yang kelima, mengurangi keluhan-keluhan. Selanjutnya yaitu nomor 6, mengurangi pengaruh serikat kerja. Dan yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam hubungannya dengan kebutuhan pribadi maupun kebutuhan sosial. Dan yang selanjutnya yaitu nomor 8, memperbaiki hubungan masyarakat. Dan nomor 9, menambah perusahaan aman. Nomor 10, mempermudah usaha penarikan pegawai dan mempertahankannya. Dan yang ke-11, merupakan alat untuk meningkatkan kesehatan badariah dan rohaniyah pegawai. Dan yang ke-12, yaitu memperbaiki kondisi kerja. Tujuan peningkatan kesejahteraan pegawai bagi pegawai yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan kompensasi tambahan. Yang kedua, memberikan bantuan dalam memecahkan suatu masalah perorangan. Yang ketiga, menambah kepuasan pekerja. Yang keempat, membantu kepada kemajuan perseorangan. Yang kelima, mengurangi perasaan tidak aman dan tidak nyaman. Dan yang terakhir yaitu memberikan kesempatan tambahan untuk memperoleh status pegawai. Asuransi sosial PNS adalah asuransi semacam asuransi diguna yang memberikan jaminan pada saat seseorang itu pensiun maupun membayarkan haknya kepada ahli warisnya bila mana peserta itu meninggal dunia. Asuransi sosial itu sendiri yaitu merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat karena menyangkut kepentingan masyarakat, juga agar penyelenggaraan dapat berjalan efektif, terarah, dan mempunyai landasan hukum yang kuat. Pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk masing-masing jenis jaminan sosial seperti jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial tenaga kerja, serta jaminan sosial pegawai negeri dan pensiun. Asuransi sosial itu sendiri bertujuan untuk
menyediakan jaminan sosial berupa santunan kepada pegawai negeri yang menderita kerugian karena suatu musibah. Nah, selanjutnya, dasar hukum terhadap asuransi sosial pada PNS. Yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Aspens. Dan yang kedua, Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 1981 yang mulai berlaku 30 Juli 1981. Ada 5 jenis asuransi yang kami temukan. Di antaranya yaitu yang pertama, asuransi sosial pegawai negeri sipil atau biasa kita disebut TASPEN. Yang kedua, asuransi kesehatan pegawai negeri sipil atau yang biasanya disebut ASKES. Yang ketiga, jaminan sosial tenaga kerja atau ASTEK. Yang keempat yaitu asuransi kecelakaan lalu lintas. Dan yang terakhir yaitu asuransi sosial ABRI. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan yang dilakukan manusia dari masalah gangguan kesehatan. Upaya ini meliputi beberapa tindakan yang memerlukan pemeriksaan kesehatan, pengobatan kesehatan, serta perawatan kesehatan. Kemudian ada pemeliharaan kesehatan, yaitu meliputi 4. Yang pertama adalah kesehatan fisik, yang kedua adalah kesehatan mental, dan yang ketiga kesehatan sosial, dan yang keempat adalah kesehatan dari aspek ekonomi. Fasilitas kesehatan untuk pemeliharaan kesehatan PNS menurut peraturan pemerintah, bentuk penerapannya adalah asuransi dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Fisik. A. BPJS Kesehatan meliputi jaminan terhadap kesehatan seperti rawat jalan, rawat inap, dan sebagainya. Yang kedua ada BPJS Ketenagakerjaan, meliputi 4 hal yang bersifat intelektual. Yang pertama yaitu jaminan kecelakaan kerja, yang kedua ada jaminan kematian, yang ketiga ada jaminan hari tua, dan yang terakhir ada jaminan pensiun. Kemudian kita ada tujuan pemeliharaan kesehatan. Yang pertama yaitu menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatan pegawai. Yang kedua ada meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga ada meningkatkan kesejahteraan pegawai dan keluarganya. Yang keempat ada meningkatkan ketenangan, keamanan, dan kesehatan pegawai. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan disiplin dan loyalitas para pegawai.